Assalamualaikum kawan. Inilah contoh sawit yang tidak dirawat. Padahal buahnya lebat kawan. Kalau tidak dirawat seperti ini kawan, dia nggak mau berbuah kawan. Ini lebar kebun ini 2 hektar lebih kawan. Cuman hasilnya dapat 200 kilo 100 kilo. Memang kenapa kawan? Karena kawan bisa lihat kebun ini nggak dirawat. Tengok pelepahnya sampai udah buruk seperti ini. Tidak juga dibuang pelepah. Coba kawan lihat. Ini kawan, nampak yang di belakang kawan. Seperti ini. Udah jadi hutan seperti ini kawan. Jadi dia nggak mau berbuah kawan, karena sari makanannya itu direbut gulma-gulma ini kawan. Ini kalau kawan yang permula mau berkebun sawit, kebun kita harus dibersihkan kawan, jangan seperti ini kawan. Ini namanya tidak dirawat kawan. Nah seperti ini kawan, nggak ada hasilnya walaupun lebar sampai 2 hektar seperti ini. Coba kawan lihat, buahnya nggak ada. Sawit itu kawan, yang utama yaitu mau bersih kawan. Udah mau bersih, dia mau dipupuk kawan. Kalau udah dipupuk baru dia buahnya lebat kawan. Bisa, kalau 2 hektar itu bisa tembus, itu paling rendah itu kawan di angka 18 1.800 atau 2 ton itu kawan. Hasilnya itu per 3 minggu. Ini kawan, coba kawan ya. Ini buahnya sebenarnya kawan, buahnya ini banyak kawan, tapi dia tidak dirawat kawan. Itu kawan bisa lihat kan. Ini kawan, kalau sawit sudah produktif seperti ini, yang udah umur di atas 10 tahun kawan, seperti ini kawan. Ini kalau panennya itu tembus, kalau 2 hektar itu di 15-18, 1.800 1.500 di dalam 3 minggu kawan. Nih kan. Tapi kalau ini masih umur 3 tahun ke atas, 3 tahun setengah, tuh kawan, hasilnya itu sekali panen itu di per 2 minggu nih kawan, itu nyampai 2 ton 400, 2 ton itu kalau di per 2 minggu. Tapi kalau udah tinggi egrek 10 seperti ini kawan, nah ini kawan, ini contoh-contoh tidak dirawat kawan. Kalau udah tinggi seperti ini kawan, itu dia sudah turun, tapi buahnya super babon. Kalau yang ini posisinya sebenarnya udah super babon ini kawan, tapi tidak dirawat tadi. Nah ini hancur jadinya kawan. Kemarin itu banyak nian buahnya kawan. Ini kawan, kalau kawan mau lihat nih jadinya, dia tidak bagus kawan. Gulmanya terlalu banyak, udah itu nggak dipupuk, tidak ada perawatan. Jadi kawan, kalau kita ada kebun 2 hektar posisi sawit, itu sangat menguntungkan sebenarnya kawan, kalau kita posisi dirawat. Kalau tidak dirawat seperti inilah kawan, boleh kawan lihat, hancur semua kawan. Jadi nggak mau, dia itulah minta mati sebenarnya sama Tuhan kan. Dia nggak tahan lagi hidup karena dia apa kawan, karena tidak dirawat. Jadi kawan,
intinya kita harus, kalau berkebun sawit itu harus dirawat. Yang dirawat itu dari dini kawan. Kalau dari dini kita sudah rawat, jadi kebunnya itu bagus kawan, buahnya banyak. Tapi kalau tidak dirawat, nah jadi seperti inilah kawan. Udah tinggi, buahnya nggak ada. Padahal itu kawan, calon-calon buahnya itu banyak tuh di atas itu. Tapi karena tadi tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak dibersihkan, airnya seperti ini kawan. Jadi saya bukan mengajari kawan ini, kita berbagi pengalaman hidup yang sama-sama orang susah kan. Jadi kawan bisa kawan perhatikan, beginilah jadinya kalau kebun tidak dirawat. Ini kawan, kalau kita bersihkan gulma ini kawan, sudah bersihkan gulma, kita kasih pupuk batang, kita kasih pupuk buah. Walaupun yang subsidi kawan, kita pakai pupuk subsidi, itu sama aja itu kawan, hasilnya itu kawan. Sama yang pupuk yang tidak subsidi. Tapi kalau tidak dipupuk, tidak dirawat, jadi seperti ini kawan. Ini sangat disedihkan ini kawan. Nah, udah buruk semua itu kawan. Palpanya nggak ada dirawat. Jadi gimana dia mau berbuah kawan kalau dia tidak dirawat? Jadi kawan, kalau 1 hektar itu kawan, kalau racun rumput, dia itu kawan minta cuman per 4 bulan itu cuman 3 liter kawan. Tidak banyak itu kawan, cuman 3 liter. Itu posisi gulmanya itu setinggi lutut itu kawan. Itu dosis kalau kita nyemprot, kalau setinggi lutut itu kita mainkan aja di angka 50 kawan. Dosis 50 campur ali-ali kawan. Nah itu dijamin rumputnya udah mati kawan. Sudah dia mati kawan, usahakan lingkaran sawit itu kawan, itu kita harus pakai mesin rumput kawan. Jadi di tengah-tengah biarlah rumput-rumput itu kawan, kalau udah tumbuh kan ada itu, barulah kita pupuk. Harus kita turuti aturan pemerintah. Pupuk dasar apa kawan ya, kawan pelajari di sana. Pupuk dasar dulu, sudah pupuk dasar baru kita pupuk kimia. Nah, jadi baru sawitnya bagus. Saya kan kawan, kalau sawit kita mau bagus, pelpa itu atau gulma-gulma itu kita taruh aja di posisinya di bawah pohonnya, tempelkan aja sama batangnya yang sebelah tuh biar terbuka. Jadi itu nanti kawan, itu bisa dia jadi pupuk organik jadinya kalau sudah lama. Jadi waktu hendapan hujan, air itu mengendap di daun-daun itu kawan, di gulma-gulma tadi. Jadi dia busuk itu kawan, dia menimbulkan di sana nanti ada akar untuk penyuplai makan kawan, untuk penyuplai makan untuk sawit itu kawan. Jadi akar yang halus itulah yang menyedot nutrisi untuk sawit kawan. Jadi di situ kalau kita ada pupuk, nanti kalau kita taruh pupuk di sana, dia sangat cepat menyerap itu kawan. Jadi serapannya di sana dia sangat cepat kawan. Ini kenapa kawan? Karena di tempat tadi udah teduh, udah dingin kawan. Jadi di bawah-bawah akar seperti ini kawan. Nih aku jelaskan nih kawan. Nah, sebenarnya bagusnya seperti ini kawan. Kalau kita sudah manen, pelpanya kita susun di bawah di sini. Nah, di sini nih di pokok batang kita susun, tapi sebelah aja itu kawan, sebelah biar terbuka.
Itu untuk pernapasan dia kan. Nah jadi udah di sebelah sini. Nanti kalau udah tinggi gulmanya, jadi ketika hari hujan, posisi hujan lebat itu nyampe 2 hari 3 hari kawan. Jadi gulma itu menyerap air kawan. Tempat itu dingin. Jadi tempat itu dingin itu akar itu nanti kawan, akar sawit itu di pokok itu dia nanti tumbuh yang halus-halus untuk penyuplai makanan itu kawan. Nah di situ yang kita ada gulma tadi, kita kasih pupuk lah di sana. Sudah kita kasih pupuk tadi, dia cepat nyerap itu kawan. Jadi sawitnya bagus. Kalau seperti ini ya